Saya ketua Pengda INI Mojokerto. Pengda ini Mojokerto ya? Iya. Ya, terkait kegiatan pagi ini Bu, apa yang bisa disampaikan? Jadi Pengda Mojokerto INI ini setiap 3 bulan sekali kami mengadakan seminar pada dasarnya. Kebetulan tema seminar itu beda-beda. Desember ini kita ngadakan pelatihan notaris bank syariah karena memang selain kita juga punya Bu Agnes di sini sebagai fasilitator dari Istihad, kita juga yang bersangkutan juga bagian dari Pengdanya kami juga sebagai korbit bidang pelatihan gitu, bidang diklat dan pelatihan. Nah, kebetulan dengan adanya fasilitas lalu kemampuan yang ada di Pengda, kita mencoba menggait rekan-rekan Istihad untuk bareng dan bekerja sama dengan Pengda Mojokerto INI mengadakan diklat pelatihan notaris syariah level 1, 2, 3. Kemarin kita sudah melaksanakan level 1, hari ini kita melaksanakan level 2, saat ini sedang berlangsung. Level 3 nanti setelah makan siang. Seperti itu. Untuk pesertanya dari mana sih? Pesertanya dari berbagai daerah Jawa Timur. Untuk kami kan mengadakan daring dengan luring ya. Jadi untuk offline-nya di sini dari berbagai daerah di Jawa Timur, Pak. Semarang juga ada. Data kami itu banyak Nganjuk dari Nganjuk, Blitar, terus Jombang, Mojokerto sendiri pastinya, Surabaya, Ponorogo, Pacitan, Bondowoso, Situbondo, Jember juga ada. Lalu untuk yang daringnya itu, untuk online itu dari Riau, Kalimantan Selatan, Jakarta, Tangsel, Jawa Timur juga ada. Jadi memang pesertanya luar biasa dan terus bertambah, Pak. Karena kami juga terima go show ya. Begitu. Harapan Ibu dari kegiatan ini, Bu? Harapannya pertama pasti menambah ilmu ya, Pak. Itu pertama. Kedua, menambah kasnya Pengda. Pastinya ya, Pak. Dengan kerjasama kami berharap untuk menambah kasnya Pengda. Gitu. Lagi? Ada apa lagi? Tambahan? Jumlah anggota yang masuk ke Pengda ini. Kalau jumlah keseluruhan Pengda INI, Pengda Mojokerto INI kurang lebih sekitar 200-an, Pak. Ikut sini semuanya? Kalau ikut di sini kurang lebih kita cuma 20-an, 10%-nya aja yang ikut. Karena kebanyakan Mojokerto banyak yang notaris sudah sampai full. Jadi artinya tuh pendidikannya untuk bank syariah udah level 1 sampai level 10 top itu sudah beres. Itu sangat banyak, atau sampai level 5 itu sudah cukup banyak, Pak. Untuk perkembangan, ini kan perkembangan digital ini. Jadi baik di bank syariah maupun dari ini sendiri untuk mengikuti perkembangannya ini bagaimana, Bu? Jadi INI sendiri itu kami ini kan berusaha untuk gak telat teknologi, istilahnya kita juga kalau bisa itu melek teknologi ini. Nah, banyak pelatihan-pelatihan memang yang dilaksanakan itu nggak cuman daring tapi luring. Masalah yang utama yang kami hadapi itu adalah masalah protokol, Pak. Sebenarnya kami berharap suatu saat itu protokol yang lama-lama itu sudah bisa didigitalisasikan sehingga notaris-notaris itu sudah tidak perlu menyimpan secara fisik lagi kalau usianya sudah terlalu lama gitu ya. Karena itu harapan yang satu. Terus yang kedua, semoga suatu saat yang namanya pembacaan akta maupun tanda tangan itu sudah bisa dalam bentuk tanda tangan digital. Terus pembacaan akta itu juga bisa dilakukan secara mungkin Zoom meeting atau video call, tapi kita bisa capture kan gitu ya. Mudah-mudahan suatu saat bisa beralih ke era 5.0 itu. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Kita tidak melihat gendernya, tetapi kita melihat substansinya atau secara makosid syariahnya, bahwa tetap
walaupun saksi wanita tetap sah perjanjian yang kita buat. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, kemudian review terakhir mengenai akad-akad bank syariah yang ada di perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, masih ada lagi ayat tentang restrukturisasi. Masih ingat? Masih ingat Bapak Ibu ayat tentang restrukturisasi? Profesi kita soting fanaziratun ila masyarakat, ya. Apabila debitur ya mengalami penurunan kemampuan di dalam membayar cicilannya, maka bisa ditangguhkan dengan cara apa? Dengan cara memperpanjang pembayarannya, dikurangi cicilannya. Nah, pada saat COVID kemarin banyak bank-bank syariah maupun lembaga keuangan syariah yang melakukan restrukturisasi untuk penyelamatan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, itu ayat tentang restrukturisasi. Kemudian sekarang masuk kepada akad-akad yang ada di bank syariah. Akad jual beli apa saja Bapak Ibu? Ada murabahah, salam, dan istisna. Murabahah digunakan untuk digunakan dalam pembiayaan jangka pendek, ya. Kenapa jangka pendek? Karena murabahah ini bersifat mahal karena dia fix cicilannya. Jadi jatuhnya jangka pendek maupun ready stock apabila sudah serah terima kunci dari developer. Itu untuk akad murabahah. Kemudian untuk akad inden, jual beli inden, itu ada salam dan istisna. Salam dan istisna bedanya masih ingat Bapak Ibu? Jika salam yang nilainya tinggi, mana Bang Bayu keluar ya? Jika salam hasil yang dananya sharing antara dua belah pihak, yaitu bank dan nasabah. Berapa dananya? Bisa 50 dari bank, bisa 50 dari nasabah, 90-10. Karena ini adalah sharing. Bedanya dengan mudharabah, ya, 100% dari sohibul mal, ya. Apalagi yang lebih tinggi international trade finance, ya, perdagangan internasional yang hukumnya juga adalah hukum internasional dan istilahnya juga semua istilah internasional. Nah, waktu itu ada namanya Pak Safi Antonio, MQ ini oleh para profesor yang menjadi dewan konsultan di bank-bank itu juga diikuti sampai 4-5 kali, ya. Profesor Usman, ya, Pak Mulya Sukri, banyak sekali itu untuk MMQ ini, karena ini agak canggih dan hybrid kontrak, harus diulang ya untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Ya, nah, jadi walaupun waktu kita ini 3 jam ya, tetapi saya kira ini sudah bisa memberikan ilmu dan kompetensi kepada Bapak Ibu untuk membuat akad-akad, ya. Kemungkinan nanti jika tidak sempat disebut akad suku jaga, sebagian besar sudah disebut oleh Wagnes, bisa untuk referencing, ya, untuk top up itu, untuk multiguna, untuk berbagai macam pembiayaan lainnya, reimburse. Nah, dia sudah beli, kemudian kalau bank itu tetap murabahah, itu salah, ya. Nah, itu ada 7 hadis yang melarangnya, ya. Ini bisa ditinjau dari perspektif ilmu ekonomi, dan itu memang bukan di wilayah hukum. Tapi kalau S2, S3 itu harus bisa membuktikan, ya, secara teori ilmiah, tanpa pandangan agama apapun, ya, semuanya rasional, termasuk yang tidak beragama, komunis juga. Kalau sudah masuk angka matematik, ya, di dalam makroekonomi, ya, itu sudah keluar dari dalil-dalil agama kayak Quran. Jadi secara rasional, kalau misalnya sistem riba maizal haram dilaksanakan, itu membuat ekonomi di seluruh dunia rawan, dan itu sudah terbukti di seluruh dunia. Kan gampang sekali kalau kita di S3 itu tentu menjadi kajian yang ilmiah, ya. Nah, jadi makanya dilarang itu menggunakan akad murabahah, ya, untuk top up, referencing, reimburse tidak bisa. Jadi harus MFQ, ya. Nah, jadi kajian ekonominya tidak menjadi wilayah kajian kita. Kita hanya fokus kepada pembuatan akad dan kegunaannya. Ya, take over murni
take over disertai dengan top up, modal kerja, investasi, infrastruktur tadi juga sudah disebut, dan lain-lain ya untuk inden terutama itu dengan MMQ ya.